Saya juga punya value untuk pekerjaan saya. Saya mau punya impact untuk mass public. Profesor Dr. Karina Citra Dewi Jo PhD atau dikenal sebagai Karina Jo adalah seorang ilmuwan bioteknologi global yang telah mengharumkan nama Indonesia dengan kontribusi hebatnya dalam pengembangan vaksin penting seperti TBC, Ebola, rabies, dan COVID-19 yang telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Dengan pendidikan yang mengesankan dari University of Hong Kong hingga Royal Melbourne Institute of Technology, Karina menjadi bagian dari Jenner Institute University of Oxford dan sebagai profesor di Universitas Airlangga. Melalui ekspertisnya, Karina memiliki misi hebat untuk menciptakan solusi medis yang efektif dan terjangkau bagi semua kalangan. Karina adalah inspirasi nyata bahwa semua bisa jadi hebat, berprestasi, dan memberikan dampak positif bagi sesama. In collaboration with exceptional child, psychologist, and pediatrician. Halo semuanya, halo Mom and Pop Hebat. Senang sekali saya Shana Suwartono bisa menyapa Mom and Pop Hebat hari ini dalam podcast Semua Bisa Jadi Hebat. Nah, podcast ini adalah persembahan dari Wyeth S26. Kalau ngomongin semua bisa jadi hebat, pastinya hari ini kita juga kedatangan sosok-sosok hebat yang sudah hadir. Saya akan menyapa dulu nih. Yang pertama, sosok hebat yang luar biasa. Saya akan perkenalkan langsung Karina Jo, seorang bioscientist. Halo Karina. Halo Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Syahnas aja, kita seumuran loh. Dan juga saya mau menyapa di sini ada seorang psikolog anak, yaitu Mbak Samantha Elsener. Halo. Hai, Sam juga boleh. Seumuran kan katanya. Seumuran kita semua ya, oke. Dan terakhir saya mau menyapa satu-satunya pria di sini, ada dokter spesialis anak, Dr. Ahmad Hafiz. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Apa kabarnya ini? Kesibukannya ngapain nih, Dok, sekarang? Kabar baik. Praktek di terus. rumah sakit, di klinik. Oke, nah kita pastinya akan ngobrol-ngobrol banyak banget. Jadi di episode pertama Semua Bisa Jadi Hebat, kita akan bahas apa sih hari ini? Kita akan bahas Know and Nurture Child's Potential, karena ini penting banget ya untuk mengetahui potensi dari anak-anak kita, dan kita juga bisa mengenali lebih awal gitu ya potensi, minat, dan juga bakatnya supaya bisa mengarahkan juga ke tempat yang memang benar-benar cocok sama si anak. Nah, kalau gitu kita akan mulai dari Karina, karena penasaran banget. Karina kan saat ini sudah dikenal sebagai seorang bioscientist yang sukses dengan penemuan berbagai vaksin yang sudah menyelamatkan banyak orang, dan ini luar biasa banget, kita semua bangga pastinya. Nah, pengen tahu deh, waktu kecil tuh Karina memang minat dan bakatnya sudah di bidang sains atau gimana sih tuh nemuinnya? Ya, sejak kecil minat saya selalu di bidang sains. Saya sukanya ya pelajaran matematika, IPA gitu, fisika, kimia, selalu biologi seperti itu. Oke, jadi dari kecil tuh benar-benar udah kelihatan ya. Iya. Oke, terus memang waktu kecil itu ketika memang kamu suka, itu udah langsung pengen jadi ilmuwan, pengen jadi saintis, atau gimana mengarahkannya waktu itu tuh diarahkan oleh orang tua kamu? Dari kecil sebenarnya belum banyak informasi tentang sains dan profesi sebagai ilmuwan. Ya, jadi mungkin dulu cita-citanya standar sebagai mau jadi dokter. Tapi semenjak menjadi dokter Ahmad ya. Dokter Ahmad ya. Tapi beranjak dewasa ternyata banyak informasi tentang karir di bidang sains. Ada dokteran, ada bidang bioteknologi, ada bidang nanoteknologi segala macam. Dan saya mulai membaca-baca lagi, ternyata bidang yang saya tekuni sekarang bidang bioteknologi menurut saya sih menarik dan banyak aplikasinya. Jadi saya memilih bidang ini. Masih ingat nggak waktu itu apa sih trigger pertama atau role model siapa sih yang waktu itu Karina lihat terus kayak oh I think I wanna go that way gitu? Ya, triggernya pada saat itu semester terakhir pas masa SMA yang pada masa menentukan studi pas masa kuliah di mana. Guru biologi saya Ibu Lili dari Penabur. Ya. Halo Ibu Lili. Ya, pas pelajaran biologi beliau mempresentasikan suatu bidang bioteknologi. Ya, waktu itu tentang molecular biology. Ya, jadi
Wow. Ceritanya ini kita bisa merubah warna ikan, tadinya dari hitam putih menjadi warna-warni. Oke, menurut anak SMA pada zaman itu seperti magic menurut saya sih. Menurut saya Menarik sampai ya. sekarang sebenarnya. Terus waktu itu gimana? Waktu itu menyikapinya oke. Maksud wow, ya. Kok bisa gitu? Jadi saya mulai baca-baca ternyata genetik gitu. Jadi merubah DNA-nya ikan. Menurut saya itu menarik, suatu bidang yang tidak membosankan. Ya, saya bisa mengerjakannya dalam jangka waktu yang panjang dengan tidak bosan. Ya, jadi saya pikir saya bisa memilih ini sebagai karir ke depan. Wow, dan pilihan yang tepat ternyata gitu ya. Karena kita benar-benar bisa melihat banyak banget yang dihasilkan sampai detik ini oleh Karina, dan ini juga yang menjadi trigger buat kita semua sebagai orang tua. Karena aku juga memiliki seorang anak gitu. Ini gimana caranya kita bisa tahu gitu, mengarahkan seorang anak ke arah yang benar, potensinya terbangun dan semua minat dan bakatnya dia tersalurkan sehingga kita bisa benar-benar melihat dia menekuni suatu bidang yang dia juga happy dan dia juga bisa excel di situ gitu. Makanya pengen tahu nih, mungkin dari Sam, pengen tahu kan tadi kita mendengar cerita dari Karina, memang dia sangat luar biasa ketika dianya sendiri langsung mengetahui gitu. Nah, penting nggak sih seorang anak tuh eksplorasi untuk dia benar-benar tahu, inilah yang aku suka, dan bagaimana sih caranya untuk kita sebagai orang tua bisa membantu mereka nih untuk mengeksplorasi hal-hal yang tepat, yang stimulus-stimulus yang tepat gitu ya, untuk mereka mendapatkan this is what I'm gonna do, this is my passion gitu. Ya, pertama kalau dari usia perkembangan anak tuh moms and pops perlu banget untuk memberi kesempatan ke anak-anak untuk eksplorasi. Jadi kalau anak tidak tereksplorasi dengan apa yang ada di semesta ini, which is itu banyak sekali, itu akan bikin anak jadi nggak punya rasa penasaran. Nah, curiosity itu kan salah satu proses yang bisa membuat anak juga jadi termotivasi. Dia kayak jadi kepo, nanyain gitu kan. Kenapa ya tadi kalau dari Karina kan contohnya kayak kok warnanya bisa jadi berubah, DNA-nya dan lain sebagainya kan. Nah, kalau dari anak-anak yang masih usia balita gitu ya, itu kita bisa menggali untuk dia mau bereksplorasi tuh sesederhana kayak gini deh. Pernah mainan itu nggak sih yang waktu zaman dulu ya, kalau anakku masih kecil gitu, itu tuh aku suka ngasih air di mangkok, terus dikasih lada. Terus kalau jari kita dimasukin ke situ, ladanya tuh nempel di kulit kita. Tapi kalau kita cuci tangan, terus kita tempelin jari kita lagi di situ, ladanya menyebar gitu. Nah itu kan contoh-contoh kecil gitu kan. Kenapa kok bisa gitu ya? Kok kayak magic ya gitu. Itu bagi anak-anak tuh rasanya kayak langsung kan, kok bisa gini, kok bisa gitu. Nah rasa penasarannya anak tuh bisa lagi digali lagi sama moms and paps dengan cara untuk bertanya kembali ke anak. Jadi jangan dikasih jawabannya. Kok misalnya gini, kok dia bisa nyebar setelah aku cuci tangan ya? Iya, kenapa ya bisa kayak gitu ya? Coba deh kamu pikir lagi deh. Coba, kita perlu cari tahu dengan cara seperti apa ya? Nah, jadi sisi kreativitasnya anak tuh juga bisa dikembangkan dari situ. Dari kita bertanya lagi ke anaknya. Gitu. Emang bener ya katanya asking the right questions itu lebih penting dibanding kita mendapatkan jawabannya langsung ya kan? Iya kan, gitu. Nah, dari situ kita bisa lebih menggali lagi potensi anak. Gitu. Jadi kalau dia semakin penasaran dengan satu topik tertentu, bisa aja dia memang rasa penasarannya atau interestnya itu tinggi di situ, atau dia memang sudah ada bakatnya di situ. Kayak contoh kayak David Beckham ya, orang tuanya kan benar-benar kayak bisa ngelihat bakatnya dia dari kecil banget. Dia jago banget nih secara kecerdasan fisiknya dia. Jadi dia bisa benar-benar motoriknya tuh tepat ketika dia nendang bola gitu. Dan sampai sekarang kan terbukti gitu. Dia disertai didukung dengan latihan-latihannya dia setiap hari. Nah, kalau buat kita nih gitu, kita pengen tahu gitu, bisa memang ada anak yang dari kecil, dari usia 3 tahun tuh kelihatan banget kayak Bruno Mars. Itu ternyata dari 3 tahun udah hafal lagu-lagunya Elvis. Ya, karena kan? Memang ketertarikan dia di situ ya. Iya, dia tertarik, dia juga punya bakat dari suaranya kan. Jadi ketika diolah sedikit, dia langsung jadi tuh. Gitu, dan biasanya udah langsung kelihatan arahnya akan ke situ terus. Tapi ada beberapa anak-anak hebat lainnya yang dia tuh bisa generalis.
Semuanya bisa gitu, tapi kita dalam hidup perlu ada spesialisnya kan. Iya, Nah ini benar. tugasnya orang tua menemukan potensinya anak atau minat terbesarnya anak itu di mana supaya dia bisa benar-benar mengarahkan anak nanti jangan sampai salah ambil jurusan lagi. Kayak contoh nih, Karina tadi kan dari kecil kan pengennya jadi dokter gitu. Jadi sebenarnya ketertarikan generalisnya udah di bidang biologi. Iya. Tapi spesialisnya dia baru menemukan ketika SMA. Dia Oh, punya ketertarikannya justru di bioteknologi nih. Karena di situ tuh kayaknya asik ngulik ini, coba ini dan itu segala macam gitu. Dia bisa jadi individu yang kreatif, dia bisa jadi individu yang sangat kepo. Jadi eksplorasinya kan terus-terusan ada. Dan aku yakin Karina ketika bekerja juga punya motivasi yang sangat tinggi. Itu dia langsung, iya benar. Boleh lah langsung. Iya benar Kak. Karena memang kalau misalkan udah diarahin gitu dengan kita memberikan pertanyaan yang tepat, kita mendukung juga, dia punya rasa penasarannya itu tentang apa, dia belajarnya juga dengan kondisi yang nyaman, itu akan bikin anak benar-benar bisa ngerasa, ya ini adalah duniaku dan dia akan bisa ngerasa mencapai prestasinya dengan sangat optimal. I see, oke. Nah nanti aku penasaran pengen tahu dari Karina lebih lanjut ya. Tapi sebelum ke Karina, mungkin pengen tahu juga dari dokter nih, karena kita kan bicara mengenai perkembangan anak di usia golden years tuh kayak seperti apa sih dok? Mungkin boleh dijelaskan gitu ya. 5 tahun pertama kehidupan anak itu sepenting apa dalam perkembangannya mereka? Nah, jadi kita akan melihat nih kalau yang namanya perkembangan golden age itu biasanya adalah usia antara baru lahir hingga usia 5 atau 6 tahun. Itu adalah golden age untuk perkembangan otak. Pertumbuhan dari anak itu akan bergantung dari perkembangan otaknya itu sendiri. Nah, dari perkembangan otak kita tahu kalau otak sendiri kan itu adalah suatu pusat Executive segalanya. function. Executive function, betul sekali. Pusat dari segalanya, pusat dari tubuh kita. Nah, si otak ini adalah pusat dan di situ ada miliaran sel. Miliaran saraf yang akan saling berhubungan satu sama lain, saling membuat koneksi sehingga akan terjadilah suatu, di situ bisa kita lihat ada pemusatan memori, ada regulasi emosi. Itu adalah beberapa fungsi luhur, istilahnya fungsi dari otak yang akan terlihat dari kita gitu. Kemudian kita perlu tahu nih di dalam otak sendiri susunan saraf pusat, istilahnya ini the most boring part mungkin ya karena kita belajar anatomi. Nggak apa-apa itu dong. ada namanya white matter and gray matter. Oke. Nah, apa itu white matter and gray matter? Itu kalau kita lihat dari otak tuh ada, misalnya ada potongan otak, di situ ada warna putih dan warna abu-abu. Nah, si warna abu-abunya ini adalah gray matter dan warna putihnya adalah white matter. Si gray matter ini adalah pusat seluruh dari susunan saraf. Sehingga fungsi-fungsi dari saraf itu adalah punya tugasnya masing-masing nih. Satu mungkin yang gampang itu adalah pemrosesan informasi. Kemudian ada untuk memori. Kemudian ada untuk regulasi emosi. Itu ada semua di dalam si gray matter. Gray matter ini adalah kayak kita tuh untuk kita bisa berfungsi normal sehari-hari, berjalan, detak jantung kita berdegup. Nah, itu adalah fungsi dari si gray matter. Dari gray matter itu kalau kita lihat di anatomisnya itu hanya sekitar 40%. Nah, ada satu lagi, yaitu adalah white matter. White matter ini sekitar 60%. Ibaratnya kalau gampangnya itu kita umpamakan sebagai antena atau sebagai kayak kabel-kabel gitu. Itu adalah serabut saraf. Serabut saraf yang fungsinya adalah menyampaikan informasi dari beberapa cabang dari otak. Jadi istilahnya untuk supaya menguatkan sinyalnya ini ya butuh si white matter ini. Nah, white matter dan gray matter itu akan saling berikatan untuk membuat kerjasama, saling mendukung
tadi disebutkan kan ada eksplorasi. Eksplorasi itu akan mengaktifkan si gray matter. Kemudian untuk disalurkan ke seluruh tubuhnya itu adalah menggunakan si white matter. Jadi white matter tuh kayak jembatannya. Nganterin, Komunikasinya betul Iya. sekali. Jadi kalau kayak kita ke Inggris gitu kan, si jembatan London Bridge-nya itu kan kadang suka buka tutup gitu kan, Dok, ya kan. Betul. Nah, itu biasanya tuh kayak gitu tuh ada sambungan si white matter sama gray matters-nya kan. Jadi kalau dia tersambung, orang bisa jalan, komunikasi lancar kalau di otak. Kalau dia terbuka, tidur nah, lagi tidur nggak, Dok? Itu ada fungsinya dari orang tua untuk melihat tadi sesuai kata Sam, kalau di situ kita bisa melihat antara si jembatan itu supaya menutup gitu, itu adalah tempatnya eksplorasi diri, stimulasi, semua itu ada supaya si kabelnya, si antenanya ada sinyalnya gitu. Oke. Jadi tepat gitu ya. Betul. Semuanya. Oke, ini makin menarik ya, karena emang kembali sebagai orang tua tuh tertantang untuk melakukan banyak hal untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak gitu pastinya. Nah, pengen tahu kembali lagi nih ke Karina, kamu waktu kecil menyangka nggak sih apa yang kamu lakukan pas kamu sudah dewasa itu akan menjangkau banyak orang dan akhirnya membantu banyak orang? Ya, ya pas masih kecil ya tidak pernah menyangka. Kita sebagai saintis ya kita cuma melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, hasilnya ya karena kita bereksperimen kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Oke. Nah, waktu kecil itu berarti aku juga pengen tahu ketika sudah memilih bidang biotek nih gitu. Saya mau jadi scientist di bidang biotek gitu. Terus kemudian orang tua saat itu menyalurkannya bagaimana dan ketika itu kamu jalani apa sih rasanya, boleh diceritain nggak waktu menemukan sesuatu yang benar-benar yang ingin kamu lakukan gitu? Ya, saya akhirnya mengekspresikannya ke orang tua saya, tapi pada saat itu orang tua saya juga nggak tahu itu bioteknologi itu seperti apa. Nah, gimana jelasinnya tuh berarti waktu itu? Ya, sulitnya saya juga orangnya bukan orang yang bisa menjelaskan dengan baik pada saat itu kan. Ya, saya cuma bilang saya mau sekolah bidang bioteknologi, tapi orang tua saya selalu mendukung. Jadi kita selalu pergi ke education fair untuk mencari informasi lebih lanjut tentang beberapa universitas yang mempunyai jurusan di bidang bioteknologi ini. Jadi kita bisa compare mana yang kurikulumnya yang bagus cocok untuk saya gitu. Jadi ya orang tua saya selalu mendukung pilihan anaknya. Ketika mereka belum familiar sama biotek tuh apa sih respon mereka waktu itu? Jadi selalu nanya ini sebenarnya buat apa sih? Sampai saya kesel pada satu saat saya bilang ini saya buat bom nuklir gitu. Dibicarain kalian ya. Tapi ketika sekarang melihat, berarti mereka sekarang sudah tahu betul biotek itu seperti apa? Akhirnya mereka tahu, ternyata membuat obat atau membuat vaksin, karena akhirnya mereka tahu dari berita. Tapi sebelumnya mereka nggak ada gambaran sih. Tapi mereka selalu mendukung tentang education. Jadi mereka memberikan opsi untuk anak-anaknya mengambil jurusan yang anaknya minati gitu. Berarti memang membutuhkan cukup cukup banyak effort untuk Karina menjelaskan dan memberitahu ke orang tua kalau this is the right decision for me gitu. Iya. Pada saat itu ya banyak effortnya, walaupun saya coba menjelaskan juga ya mungkin orang tua sedikit menerimanya, tapi akhirnya ya harus lebih convincing juga saya mau kerjakan ini dan komit gitu sampai akhirnya, nggak akan berhenti di jalan. Akhirnya mereka karena mereka melihat komitmen saya ya. Oke. Tadi Karina sempat cerita mengenai Bu Lili gitu yang sempat kita sapa juga. Nah, pengen tahu waktu itu kan biotek bukan sesuatu yang familiar untuk kita semua. Ketika Bu Lili memperkenalkan biotek ke Karina, itu kamu tuh merasa seperti apa dan apakah memang saat itu udah langsung kayaknya memang ini dia nih si yang bener-bener intriguing gitu buat aku.
Belum yakin ini bidang yang akan saya tekuni, tapi perasaannya seperti wow, adalah bidang selain menjadi insinyur atau menjadi dokter. Ternyata di bidang sains ada bidang yang lainnya yang menurut saya itu menarik, adalah sesuatu hal yang baru dan memerlukan banyak kreatif seperti itu. Itu bidang yang saya minati. Jadi pada saat itu ya saya tertarik dengan apa yang Ibu Lili presentasikan, tetapi saya juga punya value untuk pekerjaan saya. Waktu itu udah ngomongin value apa yang purpose of my life gitu kan. Itu apa juga itu, ya apa itu ya saya mau punya impact untuk publik, mass publik gitu. Jadi saya gali-gali lagi informasinya. Apa nih sih bidang bioteknologi selain mengubah warna ikan? Apakah ada manfaat yang lain? Ternyata ada bidang medicine kan, ada bidang agricultural segala macam. Ya menurut saya sih aplikasinya banyak sekali dan saya akhirnya punya lebih banyak gambaran. Akhirnya mau kemana gitu? Apa membuat apa? Waktu itu milihnya bidang medical biotechnology, membuat obat-obatan gitu. Jadi, kenapa memilihnya waktu itu medical biotechnology? Jadi saya selalu pengen saya pada masa kecil pernah melihat banyak orang yang sakit, terutama ya kakek nenek saya yang waktu itu ya ada penyakit dan mereka mungkin menderita beberapa penyakit. Jadi saya pengennya menolong, bagiannya saya mencari solusinya untuk mereka gitu. Jadi apakah saya bisa mencari solusinya dengan bidang bioteknologi itu? Mikirnya solusinya seperti apa gitu. Jadi memang pada dasarnya karena ingin menolong. Iya, mencari solusi untuk satu masalah, tapi saya aplikasinya di bidang medicine, untuk kesehatan, karena menurut saya itu prioritas utama kan yang di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, Dan itu baru diketahui ketika memang sudah SMA? Iya, pada saat itu ketahuinya pada masa SMA, tetapi selalu ada minat di bidang kesehatan kan. Saya berpikirnya antara kedokteran atau insinyur, pengennya mungkin tadinya mau menjadi dokter ya, tapi ada bidang sains yang bisa mensupport bidang kesehatan jadi dan menarik untuk saya, membutuhkan banyak kreasi dan selalu constant changes-nya, jadi banyak update apa yang kita bisa inkorporasikan dan proyeknya tergantung kita gitu, seperti membuat Lego block gitu. Iya. Karena bisa eksploratifnya itu berarti masih sama seperti waktu Karina kecil ya, sampai detik ini. Iya, sama. Ya, kalau mengerti teknologinya kita bisa arahkan untuk apa saja. Itu menarik saya untuk saya sih. I see. Yeah. Ini juga wake up call juga untuk kita orang tua ya, untuk benar-benar bisa mencari bidang yang dia akan selama-lamanya merasa tertantang gitu. Yeah. Berarti sampai detik ini masih menantang banget kan? Sangat menantang sekali dan selalu ada hal yang baru. Kita selalu belajar dan kita harus nggak bisa stagnan menguasai satu bidang dan hanya mengerjakan itu saja. Selalu ada update yang baru di bidang sains ini dan kita harus belajar dan kita harus update skill kita. Harus belajar dan harus selalu update ya. Nah kalau begitu kita kembali lagi nih ke Sam, pengen tahu juga kalau seperti Karina sudah menemukan gitu minat dan bakatnya ketika dia masih cukup kecil dan akhirnya diasah terus sampai dia SMA. Nah pengen tahu nih sebenarnya sebagai orang tua kita bisa nggak sih fokus untuk mengembangkan skill minat dan bakatnya, dan bakat dan minat ini apakah dua hal yang berbeda gitu, dan juga bagaimana sih kita benar-benar bisa mungkin bisa aware dan sensitive enough untuk tahu anak ini membutuhkan apa dan dukungan seperti apa. Kayak Karina kan tadi sempat pengen kasih tahu tapi dia belum bisa ngasih tahu dengan elaborasi begitu banyak kata gitu, karena kan memang sulit ya untuk menjelaskan ke orang tua. Kadang-kadang kitanya juga apalagi orang awam. Apalagi orang awam dan kalau itu adalah sesuatu yang kita nggak paham sama sekali. Mungkin let's say sekarang K-pop band gitu, kadang kan kita nggak tahu ya, tapi kan kita pengen tahu. Terus gimana nih cara ngomong ke mereka? Nah itu loh, gimana sih untuk benar-benar tahu kalau ini apa yang mereka lakukan dan mereka akan lakukan dengan komitmen gitu. Ya mungkin bisa pakai tokoh-tokoh terkenal dulu kali ya untuk ngejelasin.
Jadi misalnya kayak Einstein tuh kerjanya apa gitu. Terus itu yang paling gampang dan kayaknya semua orang tua pasti akan tahu karena dia kan terkenal banget kan. Tapi untuk jelasin hal-hal yang detail tentang minat tuh memang tergantung minatnya masing-masing anak. Nah, terkait dengan bakat dan minat itu sebetulnya perbedaannya cukup jelas. Bakat itu adalah hal yang berkaitan dengan talenta atau sudah ada di dalam diri kita terberi gitu. Dari lahir. Dari gitu lahir. Ya? Itu bisa bersifat genetik, misalnya yang kedua orang tuanya adalah pemain seni gitu. Mereka bisa main gitar atau bisa main piano. Anaknya kemungkinan besar juga bisa main alat musik yang lain. Tapi bisa aja berbeda. Orang tuanya dua-duanya accountant. Bisa aja anaknya jago matematika, tapi belum tentu pada saat nanti dia besar dia akan ambil jurusan MIPA atau accounting gitu. Bisa aja dia maunya yang lain deh gitu. Mau jadi jadi udah ada tapi pengacara ya bisa aja gitu. Okay. Jadi bakat itu sebetulnya terberi, bisa genetik, bisa juga ya memang dia excellent aja di bidang itu dari kecil. Ada kan yang kayak contohnya orang tuanya tuh nggak bisa nyanyi sama sekali, tapi kakek neneknya bisa. Nah, tetap ada tuh irisan genetiknya, gitu. Atau dia terpapar terus-terusan dari environment-nya. Jadi dia hidup di lingkungan yang semuanya tuh suaranya bagus. Otomatis dia akan punya kemampuan untuk bernyanyi. Masalah suaranya bagus atau enggak tuh nanti lain lagi tuh. Tapi dia nggak false lah. Karena pasti akan terstimulasi setiap hari terus-terusan. Nah, minat adalah hal yang kita pengen kuasai lebih dalam lagi. Kita benar-benar ngerasa pengen jadi orang yang ahli di situ. Kita pengen ngerasa kalau kita tuh jadi manusia yang belajar dengan passion, dengan semangat gitu. Karena kita punya si minat ini. Rasa penasarannya tinggi sekali. Kayak tadi kan kalau Karina rasa penasarannya tinggi banget sama bioteknologi kan setelah terpapar dari guru SMA-nya. Itu salah satu yang menstimulasi gitu. Bisa jadi orang tuanya nggak punya minat sama sekali, tapi karena didukung dengan sekolahnya yang bisa memberikan eksplorasi yang lebih, akhirnya jadi anak punya rasa penasaran, gimana ya kalau belajar itu ya gitu, gimana ya kalau aku menguasai hal itu, kayaknya seru deh gitu. Jadi udah ada visualisasi, udah ada bayangannya, udah ada visi ke depannya juga sebetulnya. Karena rasa minat itu adalah motivasi yang sangat tinggi dari diri anak untuk belajar lebih jauh lagi. Gitu. Nah, kalau di psikologi itu sebetulnya ada alat tesnya juga. Biasanya kalau bakat dan minat itu kita baru bisa benar-benar tes kalau anaknya udah usia remaja. Karena di usia sebelum remaja, terutama kalau di usia 0 sampai 7 tahun ya, itu benar-benar fokusnya tuh di stimulasi dan stimulasi terus. Jadi benar-benar kita memberikan eksplorasi gitu. Ini mau belajar apa? Mau belajar musik kita kasih, mau belajar olahraga kita kasih, mau ikut kelas scientific lab juga bisa gitu. Karena tuh benar-benar sesuatu hal yang kita mau tahu nih, anak nih tuh punya bakatnya atau enggak, atau punya minatnya enggak. Ada yang dia dari kecil nggak ada bakatnya, tapi dia punya minat yang sangat tinggi, sehingga dia bisa mahir di bidang itu juga, karena dia terus menekuni hal tersebut. Jadi memang tugas dari moms and pops di luar sana tuh memang memberikan eksplorasi apapun yang anak butuhkan di usia perkembangannya dia. Betul, terutama di 5 tahun pertamanya dia. Nah, kemudian orang tua juga perlu banget untuk memberikan dukungan, dan ini menciptakan bagaimana lingkungan di dalam rumah tuh benar-benar bisa aman dan nurturing ya. Jadi safe and nurturing environment itu penting banget, karena kita tahu kalau misalkan anak itu penuh dengan tekanan yang tidak baik gitu, dia tidak akan terpapar dengan hal yang baik juga. Jadi dia akan justru ngerasa insecure, ngerasa tidak termotivasi, ngerasa kalau nggak didukung sama orang tuanya gitu kan. Sedangkan
cerita dari Karina juga membuktikan orang tuanya sangat mendukung dan memberikan dia opsi. Artinya orang tuanya sudah menjadi lingkungan yang aman buat dia, dan juga supportive relationship-nya juga ada antara Karina dengan orang tuanya. Kayak dianterin tuh. Jadi orang tua yang supportive tuh selalu, kamu mau belajar apa? Kita persiapan nih buat masa depan kamu. Kita survei yuk ke universitas-universitas, lagi ada EduFair nih, kita datengin, kita tanyain, kita tanya websitenya. Kalau misalnya di EduFair itu tidak ada universitas yang kita cari jurusannya, kita kepoin, kita lihat administrasinya itu bayar berapa, dan lain sebagainya, itu kita persiapkan. Itu namanya supportive relationship antara orang tua dan anak. Yang lainnya adalah balance nutrition. Udah pasti, karena selain kalau tadi dokter tuh udah bilang kalau semua pusat pengendalian hidup kita tuh ada di otak ya dok ya. Kalau di psikologi tuh percaya dengan gut brain. Jadi nutrisi yang tepat itu akan dicerna sama organ pencernaan kita, akan dikirim enzim-enzimnya ke otak, yang mana akan menjadi hal yang sangat baik untuk mengembangkan optimal dari pertumbuhan tiap anak. I see, oke. Nah kalau tadi kita ngomongin balance nutrition, ini kan ternyata penting banget ya buat perkembangan anak. Pengen tahu deh, waktu Karina kecil tuh cerita nggak sih orang tua bagaimana memberikan asupan yang baik buat Karina, dan inget nggak waktu itu apa aja yang diberikan oleh orang tua? Saya ingetnya dulu emang saya orangnya pemilih makanan, tapi yang gampang saya makan atau minum adalah susu. Saya sejak kecil selalu minum susu. Itu mudah untuk saya minum ya. Jadi memang tambahannya asupannya selalu diberikan susu. Masih ingat waktu itu diberikan susu apa? Waktu itu saya nanya mama, saya minum susu apa. Mama saya bilang saya minum susu S26. Wyeth S26 ya dulu ya. Jadi memang bener-bener inilah nutrisi yang diberikan oleh orang tua Karina saat itu, yang akhirnya bisa mengarahkan lebih jauh lagi gitu ya. Direkomendasikan oleh dokter anak. Makanya pengen tahu juga nih kalau dari dokter, tadi kan Karina juga sempat bilang kalau dia waktu kecil dikasih oleh orang tuanya Wyeth S26 gitu. Nah mungkin boleh dijelaskan mengenai nutrisi yang baik yang memang perlu dicermati oleh moms and pops di luar sana untuk mendukung proses perkembangan otak si anak. Ada penelitian nih yang mengatakan kalau dilihat dari MRI-nya, magnetic resonance imaging-nya, bahwa white matter dan gray matter yang tadi kita sebutin, itu pada saat kita memberikan paparan terus-menerus, impulsnya itu makin kuat. Pada saat impulsnya makin kuat, white matter-nya makin baik sekali, sehingga hantaran listriknya akan lebih oke. Dari yang mungkin ya, yang awalnya nggak bisa, tapi terus-menerus kita paparkan terhadap sesuatu, dia akan minat tadi, akan jadi bisa. Pada saat bisa, dia akan jadi mahir, sehingga susunan dari anatomisnya pun akan berbeda. Nah, tadi balance nutrition. Balance nutrition itu penting untuk white matter dan gray matternya. Apa aja sih? Kita kan tahu nih white matter dan gray matter itu letaknya di otak. Otak merupakan susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat itu kalau kita tahu 50-60% otak kita itu adalah terdiri dari lemak. Lemak untuk orang dewasa mungkin kurang baik, tapi kalau untuk anak-anak itu akan mendorong otaknya untuk bisa bersinaps lebih baik. Jadi nutrisi yang paling penting itu untuk perkembangan white matter dan gray matter adalah LC-PUFA. LC-PUFA itu adalah long chain polyunsaturated fatty acid. Apa sih itu dok? Susah banget namanya loh dok buat orang awam. Nah, untuk supaya lebih dimengerti, itu ada kandungan aktifnya adalah AA, DHA, omega 3 dan omega 6. Supaya lebih gampang dimengerti, kita mungkin ibaratkan dari pohon. Kenapa? Ya karena si pohon itu kita akan menjaganya istilahnya kita memberi pupuk, kita menyiraminya, pohon akan tumbuh kuat, tumbuh besar. Nah, kita ibaratkan kalau AA itu adalah batang pohonnya,
DHA itu adalah ranting-ranting dan daun-daunnya. Kemudian omega 3 dan omega 6 adalah untuk penjaganya. Maksudnya di situ ada imunitas yang diperlukan oleh tubuh kita. Sehingga semakin kita menjaganya, semakin kita memupuknya, semakin kita menyiraminya setiap hari, dengan ibaratkan itu adalah suatu stimulasi, akan bertambah subur lah si pohon tersebut. Oke, baik. Jadi apa ya? Kita memang benar-benar harus memberikan semuanya ya untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih banyak penjelasannya dokter, dan juga thank you untuk penjelasannya Sam, dan juga cerita yang luar biasa inspiratif dari Karina. Dan kita juga pastinya akan membahas lebih banyak lagi hal-hal yang menarik tentunya kalau kita kembali lagi nanti di Semua Bisa Jadi Hebat Podcast. Dan ini adalah akhir dari episode pertama. Thank you so much guys. See you guys. Bye-bye. Walaupun gagal ya, saya diajarkan untuk terima hasilnya dan belajar dari kegagalan dan coba lagi. Jangan sampai berhenti karena itu.